VOA This Morning. Good morning, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning, edisi Kamis 9 Mei 2024. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 di gedung VOA yang terletak di pusat ibu kota Amerika, Washington DC. Saya Leonard Triano dan kali ini saya didampingi oleh produser Bani Rahayu dan my very good friend Al-Zubir Al-Tayyib sebagai teknisi kami pagi ini. Alright, let's get started. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan, di antaranya Israel serang Rafah, 12 tim relawan Mercy terperangkap di Gaza. Kita juga mengharapkan mereka bisa keluar dari Gaza, kemudian ada pergantian tim yang akan masuk dari Kairo ke Gaza. Kecerdasan buasan atau Artificial Intelligence AI dipakai dalam kampanye pemilihan presiden Amerika. It feels like every week there's some new model which is significantly better than a previous model. Pendengar, Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Sebelum kita ikuti berbagai laporan tadi, segera saja kita ikuti Warta Dunia pagi ini. Polisi di Washington membebaskan demonstrasi pro-Palestina di Universitas George Washington pada Rabu pagi dan menangkap 33 orang, kata pihak berwenang. Penangkapan dilakukan karena penyerangan terhadap seorang petugas polisi dan pelanggaran memasuki tempat secara tidak sah, kata Departemen Kepolisian Metropolitan District of Columbia. Polisi mulai menutup tenda perkemahan setelah puluhan pengunjuk rasa berjalan menuju kediaman Presiden George Washington University Allen Grant Burke pada Selasa malam. Para pengunjuk rasa membawa poster bertuliskan "Bebaskan Palestina" dan "Bebaskan Rafah". Dalam insiden itu, polisi dipanggil tetapi tidak terjadi penangkapan. Rafah adalah kota paling selatan di Gaza, tempat sebagian besar penduduk wilayah tersebut berkumpul. Kawasan tersebut juga menjadi koridor masuknya bantuan kemanusiaan ke wilayah Palestina. Militer Israel pada Rabu mengatakan pihaknya telah membuka kembali penyeberangan Kerem Shalom di Gaza, terminal utama masuknya bantuan kemanusiaan yang ditutup pada akhir pekan setelah serangan roket Hamas menewaskan 4 tentara Israel di dekatnya. Kogat, Badan Pertahanan Israel yang bertugas memfasilitasi bantuan ke Gaza, merilis sebuah video pada hari Rabu yang menunjukkan truk-truk bantuan memasuki penyeberangan Kerem Shalom. Masih belum jelas apakah bantuan tersebut benar-benar didistribusikan di Gaza. Video tersebut memperlihatkan truk-truk memasuki area penyeberangan sepanjang 1 km tempat muatan diturunkan. Setelah bantuan diturunkan, pengemudi Palestina dari sisi lain penyeberangan harus mengambil bantuan tersebut dan mengantarkannya ke tujuan distribusi di Gaza. Negara-negara Uni Eropa mencapai kesepakatan terobosan tentatif untuk memberi Ukraina dana tambahan miliaran dolar untuk senjata dan amunisi yang berasal dari hasil ciptaan aset Bank Sentral Rusia yang dibekukan dan disimpan di blok tersebut. Kesepakatan di antara 27 duta besar Uni Eropa tersebut diumumkan oleh Belgia yang memegang sebagian besar aset yang dibekukan di blok tersebut. Kesepakatan itu dicapai setelah berminggu-minggu negosiasi yang alot di antara negara-negara anggota yang menjadi lebih rumit karena ketatnya batasan keuangan dalam penggunaan dana itu. Kesepakatan tersebut akan memberikan dana sebesar 3,2 miliar dolar per tahun untuk Kiev, di mana 90% dari jumlah tersebut dapat digunakan untuk amunisi dan peralatan militer lainnya. Para pejabat mengatakan angsuran pertama dapat diterima oleh Kiev pada bulan Juli mendatang. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky berpidato di depan pasukan dan mengeningkan cipta selama 1 menit pada hari Rabu pada acara Victory in Europe atau VED atau Hari Kemenangan
di Eropa yang menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua di Eropa pada tahun 1945. Саме життя було мішенью цієї ночі. Так само, як і протягом сотень інших. Kehidupan sendirilah yang menjadi sasaran pada malam itu, sama seperti ratusan malam dan ratusan hari serupa lainnya dalam perang ini, kata Zelensky. Dia merujuk pada serangan Rabu dini hari yang dilakukan pasukan Rusia di mana mereka melepaskan lebih dari 50 rudal jelajah dan drone peledak ke jaringan listrik Ukraina. Serangan ini menarget wilayah yang luas dalam apa yang disebut oleh Zelensky sebagai serangan besar-besaran. Junta Myanmar pada hari Rabu menolak permintaan mantan pemimpin Kamboja Hun Sen untuk melakukan pembicaraan dengan pemimpin demokrasi Aung San Suu Kyi yang telah ditahan sejak kudeta tahun 2021. Suu Kyi sebagian besar tidak terlihat sejak militer menahannya saat mereka merebut kekuasaan dalam sebuah kudeta yang telah menjerumuskan negara itu ke dalam kekacauan. Junta telah menolak banyak permintaan para pemimpin dan diplomat asing untuk bertemu dengan peraih Nobel berusia 78 tahun itu, yang dilaporkan menderita masalah kesehatan selama lebih dari 3 tahun ditahan. Badai kuat melanda sebagian wilayah Midwest atau Barat Tengah Amerika disertai hujan lebat, angin kencang, dan tornado yang menurut ramalan cuaca dapat meluas keluar wilayah tersebut. Cuaca buruk dimulai pada hari Selasa dan berlanjut hingga Rabu. Demikian Warta Dunia dari VOA Washington, saya Leona Triono. Ya pendengar, kita lanjutkan. Medical Emergency Rescue Committee Mercy menyatakan 12 relawannya masih berada di Gaza ketika Israel melancarkan agresi militer ke Rafah, kota di selatan Gaza, Senin lalu. Fathia Wardah melaporkan dari Jakarta. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu pada hari Senin memerintahkan serangan darat ke Rafah. Alasan utamanya adalah karena Rafah merupakan benteng terakhir kelompok militan Hamas dan tekanan untuk membebaskan sisa sandera yang diduga kuat ditahan di sana. Selang 1 hari setelah dimulainya operasi itu, pasukan pertahanan Israel IDF merebut perbatasan Rafah, pintu masuk utama bantuan kemanusiaan ke Gaza. Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua Presidium Medical Emergency Rescue Committee atau MERSI, Sarbini Abdul Murad, dalam jumpa pers di kantornya di Jakarta Rabu mengatakan, hingga saat ini ada 12 relawan MERSI di Rafah, termasuk 2 relawan yang memang sudah lama tinggal di Rumah Sakit Indonesia di utara Gaza. Awalnya lanjutnya terdapat 2 relawan MERSI di Rafah setelah mereka dievakuasi dari wilayah utara Gaza. Jumlahnya bertambah 10 orang anggota IMT atau Tim Medis Darurat MERSI dari berbagai elemen di Indonesia di Rafah setelah bergabung dengan rombongan Badan Kesehatan Dunia WHO. Tim relawan etape ketiga ini, ujar Sarbini, sedianya keluar dari Gaza Senin lalu, rotasi dengan tim keempat yang sudah bersiap masuk ke Gaza. Namun serangan darat Israel ke Rafah membatalkan rencana ini. WHO juga telah menginstruksikan untuk tidak melakukan pergantian tim selagi Israel melancarkan operasi militer di Rafah. Kita juga mengharapkan mereka bisa keluar dari Gaza, kemudian ada pergantian tim yang akan masuk dari Kairo ke Gaza. Relawan MERSI yang saat ini tinggal di Rafah terdiri dari dokter bedah dan perawat. Dalam kesempatan yang sama, petugas penghubung EMT MERSI Marisa Noroti mengatakan pihaknya memang berkoordinasi dengan WHO dalam mengirim relawan medis ke Gaza. Sejauh ini, MERSI telah memberangkatkan 31 relawan meliputi dokter spesialis, dokter umum, perawat, dan bidan. Berdasarkan informasi yang kami dapat dari EMTCC Gaza bahwa untuk saat ini tidak aman untuk bekerja di Rumah Sakit An-Najjar dan Emirati, dan akhirnya kami tidak menugaskan tim kami di sana. Tim relawan MERSI saat ini ditugaskan di klinik Tar Al Sultan Primary Healthcare Center. Marisa mengungkapkan tim relawan MERSI tinggal di sebuah rumah aman dan dipasangi bendera sebagai identitas. Pengamat hubungan internasional di Universitas Islam Indonesia, Hasbi Aswar, menyayangkan serangan Israel yang terjadi hanya beberapa jam setelah Hamas menyepakati proposal kesepakatan gencatan senjata yang diusulkan Qatar dan Mesir. Jelas Israel tidak ingin Hamas kembali berkuasa di Gaza dan lebih memilih kelompok seperti Fatah di tepi barat yang dinilai dapat lebih bekerja sama dengan pemerintahan Netanyahu. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, pada kampanye kepresidenan Amerika untuk tahun 2024 ini, kedua kandidat Joe Biden dan Donald Trump menggunakan kecerdasan buatan atau AI untuk menarik pemilih. Koresponden VOA Scott Stearns melaporkan peran pembelajaran mesin dalam pemilu Amerika kali ini. Selengkapnya disampaikan oleh Jamie Manan. Untuk kampanye politik yang berusaha mencari cara terbaik mencapai pemilih secara ekonomis, AI generatif tampaknya merupakan perubahan terbesar. Scott Bepwa adalah seorang pengamat kampanye dari University of North Carolina. The models are getting better very rapidly. Model-modelnya semakin sempurna. Setiap minggu diperkenalkan model baru yang secara signifikan lebih baik dari model sebelumnya. Menurut Betsy Hoover, model AI generatif ini merupakan alat kampanye yang ampuh tidak saja pada tingkat nasional, tetapi juga pada tingkat lokal. Think about the campaign that does not have digital staff at all. Bayangkan, kampanye yang tidak memiliki staf digital dan akibatnya tidak ada program muatan digital. AI generatif memungkinkan pengembangan sebuah program yang ampuh jika mereka ingin mengembangkannya. Atau bayangkan seorang kandidat yang berhadapan dengan petahana yang memiliki dana besar. AI punya peran besar dalam kampanye seperti itu. Perusahaan yang dipimpin oleh Hoover melakukan investasi untuk mengembangkan teknologi yang bermanfaat untuk Partai Demokrat dan isu-isu sayap kiri. Pada 2016, kampanye Trump menggunakan iklan media sosial yang berisi pesan yang bersifat sangat pribadi dan ini berhasil diselenggarakan dengan bantuan perusahaan penambang data Inggris Cambridge Analytica. Brad Parscale berperan sebagai penasihat senior kampanye untuk operasi data dan digital waktu itu. Pada konferensi Freedom Fest yang diselenggarakan kelompok konservatif tahun ini, Parscale mengatakan, "In a couple years, you're going to be able to have this running for office on your cell phone, an AI-driven press release machine." Dalam beberapa tahun, Anda bisa melakukan kampanye dengan ponsel, dengan mesin press release yang dioperasikan oleh AI, menulis email kampanye Anda, menggalang dana, semuanya lewat ponsel. Semuanya dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dan bukan hanya kampanye. Jajak pendapat oleh American Press Institute dan Associated Press menunjukkan 42% pemilih Amerika khawatir media berita akan menggunakan AI generatif untuk menciptakan laporan berita selama berlangsungnya kampanye ini. Pendengar, upacara wisuda di berbagai universitas di Amerika diperkecil atau bahkan dibatalkan sama sekali karena masalah keamanan akibat protes mahasiswa pro-Palestina. Meskipun beberapa unjuk rasa di kampus menghasilkan konsesi, protes lainnya berakibat kekerasan. Puspita Sariwati menyampaikan laporan Tina Trun dari New York City. Ini adalah akhir tahun ajaran yang mengecewakan. Setelah protes mahasiswa terhadap perang di Gaza berakhir konfrontasi dengan polisi, Columbia University di New York membatalkan upacara wisudanya dan memilih untuk mengadakan acara wisuda yang lebih kecil di masing-masing fakultas di kampus. Alexis Ismail adalah mahasiswa tingkat akhir di Barnard College, perguruan tinggi yang berafiliasi dengan Columbia University. Saya pikir kita semua mengalami masa-masa sulit dalam beberapa minggu terakhir dan semuanya berakhir seperti ini. Maksud saya, secara garis besar, kami juga kuliah dengan online ketika mulai masuk menjadi mahasiswa baru. Jadi, secara keseluruhan, sangat sulit untuk mengakhirinya dengan cara ini. Beberapa pihak mengecam Columbia University karena mengambil langkah itu setelah membersihkan kemah-kemah untuk protes. Salah seorang mahasiswa, Oliver McCoy, mengatakan, Pihak universitas mengirim banyak email yang ditujukan kepada mahasiswa dan seluruh komunitas universitas bahwa perkemahan dan setiap tindakan lain yang dilakukan pengunjuk rasa adalah alasan mereka untuk mengancam untuk membatalkan wisuda dan kemah-kemah itu sudah dibongkar.
Pihak administrasi perguruan tinggi AS lainnya telah setuju untuk berunding dengan para mahasiswa. Itu membuat Universitas Rutgers setuju untuk menambah pusat kebudayaan Arab, serta kesepakatan lain sebagai imbalan atas dibubarkannya protes secara sukarela. Banyak mahasiswa menyerukan universitas-universitas melepaskan bisnis Israel yang kepentingannya terkait dengan perang di Gaza. Namun itu bukan tugas yang mudah, kata para ahli. Mary Papazian adalah Wakil Presiden Eksekutif Persatuan Dewan Pengurus Universitas dan Kolese. Pelepasan dengan Israel menjadi lebih rumit karena cara dana itu diinvestasikan. Bahkan seperti yang kita tahu, Apple dan Google memiliki bisnis di Timur Tengah. Puspita Sariwati, VOA, Washington.